sesuatu. Selamat, iya selamat apa saja ya, saudaraku yang senang, yang suka dengan ungkapan atau paling tidak kita membaca pada diri kita sendiri ya. Mungkin ini juga dibarengi dengan umur, mungkin juga dibarengi dengan kematangan intelektual ya. Jadi kematangan intelektual kita ini kadang-kadang masih muda tuh gemar banget di hal-hal yang sains, hal-hal yang logika, hal-hal yang logika. Jadi tapi suatu saat sebenarnya antara yang kemarin itu ya ada kaitannya dengan mitos dan logos itu ya, ada kaitannya. Bagaimana kita sih sebenarnya sebelum merancang sesuatu yang nyata itu mesti melalui dunia angan ya, dunia angan. Jadi mungkin kalau mbah-mbah kita dulu ngarani cipta rasa lan karsa gitu ya. Jadi ada daya cipta dulu, kemudian naik turun, itu pertimbangan rasa, iki iya engko kayak gini kayak ngono, mestine kudu gini, mestine kudu ngono dan sebagainya. Nah dari situlah ada pertimbangan, ada kebijakan, istilahnya ada judicialnya. Ada pertimbangan, akhirnya diputuskan menjadilah kekaryaan gitu ya, kekaryaan. Jadi memahami hal itu sebenarnya gampang saja ya. Jadi banyak kejadian-kejadian misalnya disinyalir buah merah itu bisa menyembuhkan penyakit AIDS misalnya ya, bisa menyembuhkan AIDS. Nah otomatis kan ini masih anggapan ya, masih mitos gitu loh. Kemudian setelah buah merah itu dibawa ke laboratorium kedokteran atau apa jenisnya lah, kesehatan pokoknya ya, ternyata iya. Nah akhirnya kan terbukti ya. Jadi keyakinan dan keyakinan adalah dunia angan perikayasaan yang masih sinengker, belum pernah dilihat, didengar, dirasa oleh orang lain. Tapi kalau sudah logos atau logiknya itu ya nyata gitu. Sudah dipraktekkan dalam kenyataan dan terbukti, akhirnya kita bisa yakin dan percaya bahwa itu benar-benar terjadi ya. Contoh lain misalnya tangkor buaya ya, tangkor buaya mitos sebenarnya. Kalau memang sudah dibuktikan oleh sains ya, oleh teknologi ya oke gitu. Tapi apakah semuanya itu bisa dilogikakan? Iya, bisa lah ya. Manusia kan bagi orang yang berakal ya, bagi orang yang berakal diizinkan. Misalnya kita punya angan-angan, misalnya kita punya angan-angan. Jelas-jelas kalau besi itu tenggelam, batu hitam itu tenggelam ya. Tapi kalau kita punya angan, mungkin kalau itu sangat luas, sangat lebar, bisa menampung sekian banyak perluasan, kemudian dengan berat jenisnya sekian. Nah dihitung-hitung ternyata ngambang. Ternyata ngambang, bahkan yang berton-ton itu berkilo-kilo, beratus kilo itu bisa terbang di udara, tidak jatuh dan sebagainya. Nah ini kan ya diawali pemikiran yang di dunia angan kita yang orang lain belum bisa mengetahui apa yang dia simpan pemikiran itu. Tapi setelah dia keluarkan, dia ucapkan, dia tulis, kemudian dia ajarkan, maka jadilah itu kasunyatan gitu ya. Nah ada dalam filsafat wayang ini, untuk filsafat Nusantara yang namanya mistik ya, mistikisme ya, Nawaruci dan Bima Suci. Jadi kalau kemarin kita sampaikan bahwa barang siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Jadi artinya bukan kok kenal gitu ya, tapi dibalik dari kalimat itu, barang siapa merasa berjumpa dengan Tuhannya maka disitulah kebodohannya. Artinya ketika manusia itu belum mau ngonceki ning awake dhewe, maka dia akan ketemu Tuhannya. Artinya oh iya ya, banyak keajaiban, banyak faktor jilalah ya di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita ini. Dan mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut bagian atas kepala ya, sampai unyang-unyang, ini ternyata semuanya ya akan berjalan dan mengabdi pada diri kita ya. Gimana kulit ya, mulus mengabdi sampai kita umur sekian akhirnya menjadi keriput. Bagaimana rambut kita
mulai dari rambut yang bagus, mulai kecil, akhirnya rambut menjadi hitam kat sampai rambut itu putih. Nunggui tuannya, nunggui kita. Menunggu kita sabar sampai dia dari bulu urang sampai hitam sampai putih ya, sampai lagi jegrik pas kita jadi mayat itu. Itulah. Jadi semua perjalanan itu sebenarnya kepingin mengabdi ya, bikin mati pada diri kita. Nah, kalau mengenali hal yang seperti itu, otomatis kan ada ketakjuban pada diri kita ya. Awal itu takjub dulu, kaget. Loh, betul-betul manusia itu masterpiece-nya Gusti Allah. Betul-betul masterpiece-nya Gusti Allah. Dan satu yang lain itu tidak sama. Ya. Walaupun lahir kembar, tetap tidak sama. Nah, ada sebuah judul yang sangat menarik, jadi yang saya sampaikan tadi, Mistik Nawaruci dan Dewa atau Bima Suci ya. Ini sama dengan yang tadi. Bima Suci bermaksud untuk mencari jati diri dengan Tirto Perwito Sari Mahending Suci ya. Jadi istilah mistikisme khusus untuk dan dalam kesusastraan Nusantara Jawa disebut dengan suluk, atau dalam penulisan kita sering memakai mistik, itu hampir gampang dalam tulisan itu ya. Jadi tujuan membuat istilah menjadi mistik ini agar kita ini berada di hadapan atau di hadirat ilahi. Jadi anggambah mring yang suksmo lan momor pamoring sawujud atau manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti ini juga kalau lahirnya katanya manunggaling Gusti yang kawula kene pas arep promosi. Nek sardati ya manunggaling kawula yang Gusti kan artinya padha karo aku tunduk karo kowe, tapi barang wis dadi kowe kudu tunduk karo aku kan gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, tapi yang sebenarnya adalah jumbo ing kawruh ya. Jadi keris mancing neng marongkone gitu ya. Nah, pendek kata disadari benar akan adanya komunikasi dan dialog dengannya nya Gusti kang mudbeng jagatnya. Orang yang olah mistik, olah suluk kuwi dan keberhasilan kita sebut dalam penulisan yang paling gampang itu mistikus gitu aja ya. Jadi orang yang olah mistik kuwi ya, dan keberhasilannya ini bisa kita sebut mistikus gitu ya. Dari para orientalis barat menyebut mistikus dengan kata mistik atau sufi gitu ya. Nah, tentu saja ini ada surat, ada lembaran yang berbunyi the word mystic has in origin in the crack mysterious. A mystic was one who had been initiated into this mysterious through with the hand gained on esoteric knowledge of divine thing and been reborn into eternity. Ini sing nulis tuh F.C. Hapold. Nah, adapun yang dimaksud dengan mistik Nawaruci atau mistik Bima Suci, yaitu suatu lakon wayang yang mempergelarkan ya secara simbolis tentang bagaimana cara Bima melakukan perjalanan dan berusaha untuk memperoleh hubungan langsung, berdialog, menerima ajaran rahasia, dan kemudian manunggal dengan Dewa Ruci atau Nawaruci. Setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang sangat berat, ya, perjalanan yang sangat berat, Bima berhasil dalam usahanya. Ia menjadi suci. Oleh karena itu, Bima lalu diberi nama Bima Suci. Bima yang telah suci gitu ya. Ia berhak disebut mistikus atau mistik atau salik. Nah, gelar tambahan Bima dengan kata suci ini sesuai sekali dengan arti etimologis dari kata sufi tadi. Ya, dari kata sufi. Dari kata sufi artinya
yang berarti orang suci. Ini menurut Dr. Haji Nasution. Nah, sejak abad ke-15 sampai hari ini, suluk Bima Suci mampu mengundang dan menarik perhatian lebih dari satu regu cendekiawan, baik sarjana dari timur maupun dari barat. Mengingat banyaknya jenis naskah tentang Dewa Ruci, maka setelah diadakan pertimbangan secukupnya, pilihan kita ya jatuh pada naskah Nawaruci karya Empu Siwamurti pada abad ke-16. Naskah ini dipergunakan bahan disertasi Dr. Priyo Utomo pada tahun 1934 dengan judul Nawaruci in Leading Middle Japanese Projected Vertaling met Vergleichen de Bima Suci in Old Japanese Mentrum. Yang kedua, naskah Dewa Ruci karya Kiai Yosodipuro 1 dan 2 dari Surakarta yang kemudian diterbitkan oleh P&K 1960 dan Balai Pustaka 1979. Sedang naskah lainnya baik yang telah diterbitkan oleh Tan Kun Sui ya dari Kediri kalau salah maupun oleh Mangunwijaya akan dipakai sebagai bahan tambahan dan referensi. Ini ya. Jadi dasarnya seperti itu, memang banyak tulisan itu kadang-kadang memang perjalanan ini satu pedoman kemudian banyak dikembangkan dan ditafsirkan gitu ya. Sedang yang naskah Nawaruci ini menurut Profesor Dr. Purbacaraka dan beberapa sarjana lainnya bukan merupakan naskah tertua. Perbedaan para ahli ini baiklah kita serahkan saja kepada para sarjana budaya sendiri untuk mencari kata sepakat ya. Mungkin kalau kita ya kemampuan nih, saat kemampuan kita menahan itu, menerima itu, ya itulah yang kita pakai. Ketika Master Jack masih kecil melihat lakon Dewa Ruci ya seperti itu, waduh digubel ulo gitu, digubel ulo, kemudian ketemu wayang cilik yang mirip kan gitu ya, yang mirip, kemudian dia masuk ke Gogarbonya. Tetapi setelah dewasa akhirnya berkembang bahwa oh itu adalah makna manunggaling kawula Gusti. Oh itu makna waman arfa nafsahu faqad arfa rabbahu ya. Ternyata di situ ada pemaknaan yang bertingkat-tingkat pula. Oleh karena itu cerita-cerita seperti ini memang tidak pernah lapuk ya, lapuk kena hujan, lekang kena matahari. Jadi tergantung narasi siapa yang membawanya gitu ya. Nah, oleh karena itu Nawaruci juga disebut Sang Yang Tatwajana, yang berarti Sang Yang ilmu sejati ya, dan juga bergelar Acintya yang berarti yang gaib. Priyo Utomo halaman 6. Jadi secara ringkas jalan cerita lakon Nawaruci sebagai berikut. Yang pertama, Bima atas perintah Drona pergi ke sumur Dorangga mencari banyu Mahapawitya ya, atau Mbak Nartosabdo Tirto Pawitro Sari Mahening Suci. Ini ada Tirto Pawitro Sari Mahening Suci. Amerta Jiwani dan Kamandalu. Di sumur Dorangga Bima tidak menemukan air kehidupan, tetapi berkelahi dengan 2 ekor naga yang kemudian menjelma menjadi bidadara Sora Sambodo dan bidadari Harasanadi. Ya, ini cerita yang ringkasnya. Yang kedua, Bima kembali ke Gajahhoya menghadap Durna. Bima diperintahkan kembali mencari air kehidupan ke lapangan Adadawa. Di situ ia berkelahi dan berhasil meruat raksasa Indrabahu menjadi Bathara Indra kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian yang ketiga, Bima kembali lagi ke Gajahhoya menghadap Durna dan Bima diperintahkan kembali mencari air kehidupan ke Samudra Asin. Samudra Asin
di mana digambarkan Samudra Minangkal, ya, Samudra Asin. Ya, nasihat Punokawan seperti Gagak Kampuan dan Tuwalen Semar, ya, Bimo minta diri lebih dahulu kepada ibu. Jadi minta restu, ya, minta restu kepada ibu dan saudara-saudaranya di Indraprastha. Nah, di Indraprastha ini kemudian baru sesudah Bimo itu melanjutkan perjalanannya terjun ke samudra tanpa menghiraukan saudaranya. Bimo hampir mati tenggelam di laut, namun ia ditolong oleh Nawaruci ke suatu pulau emas. Ya, ada cerita seperti itu. Yang keempat, di tengah laut Bimo mendapat ajaran-ajaran filsafat dari Nawaruci. Kemudian yang kelima, Bimo dengan memakai nama Awiroto pergi ke Siwamurti, di mana air kehidupan diketemukannya. Bimo berkelahi dengan Raja Panulah, penjaga air kehidupan. Atas restu dan bantuan Nawaruci, Bimo berhasil menemukan air kehidupan itu dan kemudian menyerahkan air kehidupan ini kepada Drono. Drono mencela atas khasiat air tersebut karena itu ia dikutuk oleh Nawaruci sehingga terlempar ke tengah samudra, namun akhirnya dapat ditolong oleh Bimo. Yang keenam, Bimo dengan nama Angkusprono bertapa di Pratiwiyati, di mana ia mendapat berbagai macam godaan dan cobaan dari Bathara Guru. Bathara Guru kalah dengan Bimo. Adegan ini dalam wayang kulit menjadi satu lakon berdiri Bimo Pakso atau Bimo Suci atau Bimo Sakti, yaitu setelah Bimo disucikan lalu menjadi guru dan perkasa sakti, dan Bimo mengajarkan sastra jendra di Argokeloso. Walau lakon ini mempergunakan peraga Mahabharata, Pandawa dan Kurawa, namun intisarinya mempunyai ciri dan sifat khusus pola lakon Indonesia atau Jawa, Indonesia structure, ya. Nah, walaupun begitu, isi ajaran filsafat dan mistisnya bukanlah berarti asli Jawa. Pengaruh Hindu tampak dengan jelas, karena itu lebih tepat kalau dikatakan bercorak Indo-Jawa. Baru sesudah digubah oleh para pujangga di Surakarta menjadi lakon Dewa Ruci, isi ajaran filsafat hidup Dewa Ruci lebih bersifat Jawa. Adapun tanda ciri-ciri khusus daripada lakon Jawa antara lain atau satu, satria berhasil menghancurkan makhluk jahat dan menolong membebaskan atau mengurat dewa dari malapetaka atas kutukan dewa. Di sini Bima membebaskan Arasambodo dan Harasanadi dan juga Dewa Indra. Yang kedua, satria Bima berhasil mendapatkan air suci atau banyu uning karena diikuti oleh dua Punokawan bernama Gagak Kampuan dan Tuwalen atau Semar. Nah, di sini saudaraku, kalau kita melihat lakon Dewa Ruci atau Bimo Suci ini, tentu saja ini adalah lakon-lakon kemakrifatan. Nanti si Bimo ini akan menerima beberapa simbol, misalnya ya, ada anting, ada sabuk, kemudian ada gelung, gelung sinungkep berpupuk emas dan sebagainya. Ini kalau dalam wayang itu diceritakan lebih panjang, ya, lebih bervariasi. Bagaimana dia ketika mau nyemplung, keluarlah watak aslinya bahwa manusia itu ragu sebelum dilakukan, getun setelah dijalankan, gitu. Mau nyemplung itu ragu. Persis dengan perjalanan Ibrahim Ismail. Nah, ini tepat kita siaran ini mendekati 2 hari lagi, ya, sehari lagi berkorban. Bagaimana si Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail mau berjalan menuju ke tempat itu, ke tempat yang ditentukan untuk pengorbanan itu, digoda sama
setan-setan ya. Wah, Ismail kamu ini gimana? Kamu kan dibunuh gini-gini. Justru Ismail tambah menyerang si Jaji Laknat tadi. Sama, ketika Bima Suci ini mau mendapatkan atau menemui perintah guru, walaupun guru itu bukan guru spiritual sebenarnya, dia adalah guru perang ya, guru Durna itu. Tetapi ketaatannya, kesalehan dari si Bima Suci ini, apapun kata guru itu tetap harus dilaksanakan, dijalankan dan dituntaskan perintahnya. Guru ya digugu ya ditiru. Tapi apa, berkat tekadnya itu ya, semua orang meragukan, tapi ternyata Bima Seno selamat, nyemplung segoro ya, dah nyemplung, ternyata di sana kok cetek. Wah, ternyata siapa yang nolong? Kadang Bayu ya, ada gajah situ Bando itu, di gajah itu menolongnya terus sampai di gubel ulo ya, ular naga yang besar. Nah, ular naga itu siapa? Ya watak kita ya, watak-watak nafsu amarah, Allah amah subiah mutmainah yang harus dikalahkan. Satu kala ternyata menjelma Dewa Ruci. Siapa Dewa Ruci sebenarnya? Ya, yang kecil, yang semuanya mirip dengan Bima. Pakaiannya, bentuknya, bodinya itu dia kecil dan seperti emas warnanya. Jadi dia melihat itu, ya itulah sejatinya diri kita. Nah, inilah pinternya para sastrawan sastrawati kita dalam mengubah bahwa sebenarnya itu ono apa enggak ya, seakan-akan ono gitu. Tapi itu ibarat bahwa inti sari dari seseorang lah. Mungkin apa ya, kalau kita berubah besar ini, kalau diselidiki adalah memang kumpulan dari beberapa atom, perkecil lagi sampai 2500 pembagi, kecil terus sampai ketemulah intinya. Tapi tidak sama dengan Jenglot ya. Mas cilik itu berarti Bima Suci apa, Dewa Ruci itu Jenglot, bukan ya. Tapi itu suatu gambaran bahwa itulah inti dari seseorang bermanusia. Dari sana akan bisa berdialog. Kalau mungkin begini, misalnya antara kalau yang mati punya dojo gitu ya, seperti batu itu memang setiap hari kita injak ya, kasar, kemudian rupanya seperti itu, permukaannya juga seperti itu, tapi dia punya daya, bisa dicampur dengan pasir dan kerikil yang lain ya, kemudian dicampur dengan semen, air, jadilah beton. Nah, daya inilah yang memang tidak nampak. Manusia pun juga begitu. Mungkin wujud kita gelegernya seperti ini, diukur tingginya 168 misalnya, pundak 42 misalnya, kemudian lingkar dada 84, itu wujud materinya. Tapi kan siapa yang merangkai materi-materi itu? Siapa yang mengkomunikasikan omongan dengan mata, dengan telinga, dengan rasa dan sebagainya itu? Nah, disitulah ada wujud, ada yang tidak wujud. Yang wujud berarti punya daya, yang hidup berarti punya roh, gitu ya. Nah, sebagaimana Dewa Ruci ini ya, Dewa Ruci adalah merupakan ya, Wong Jawa ngomong jadi mungkin mong si pamongi pamongi. Setiap orang punya ya, apa itu jin ifrit atau munkar nankir ya, mungkin istilahnya apalah ya, apalah, artinya semua perbuatan manusia itu terekam dan semua arah hidup manusia ini ada yang mengarahkan ya. Kedipan mata ada yang ngedipkan, apalagi omongan ada yang ngomongkan ya, semua seperti itu. Inilah lakon-lakon Dorji yang kita aplikasikan kepada filsafat hidup Nusantara. Apa cukup sampai di situ? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Itu ada masih ada seri berikutnya. Kenapa dia harus berguru ke Pendeta Durna ya. Demikian saudaraku, nanti sampai episode berikutnya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Di antaranya adalah pertemuan Bima Suci atau Sang Seno atau Sang Bimo ini dengan Dewa Ruci, itu merupakan lambang manunggaling kawula lan Gusti.
Siapa manusia yang bisa mengikuti jejak itu manakala dia punya hati yang bersih? Qalbun mukmin baitullah. Kalau kamu mengharap, maka itibailah jalan dari Gusti, pasti akan diberi untuk kehidupan ini. Tidak mungkin kita akan melangkah sesuatu tanpa ada yang melangkahkan. Kita bergerak ke sesuatu tidak mungkin tanpa ada yang menggerakkan. Itulah keduanya manunggal, kemudian menjadilah dan menjelma perilaku dan attitude kita. Demikian, terima kasih. Semoga ada guna manfaatnya. Qala ja'al haq wa saqula batil. Surat Tiro Janingrat Lebur Dening Pangastuti. Wassalam.